Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI yang kami muliakan. Kemudian kolega-kolega saya dari pimpinan KPU, Bawaslu, Dangan. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan highlight evaluasi penyelenggaraan pilkada dari sudut pandang Kemendagri. Tolong halaman 6. Di beberapa raker sebelumnya kami pernah menyampaikan bahwa pelaksanaan suatu election termasuk pilkada adalah kerja dari orkestra. Paling tidak 7 komponen yang ada dan perlu ada memerankan tugas masing-masing dalam rangka suksesnya suatu election, termasuk pilkada serentak 27 November 2024. Yang pertama adalah penyelenggara, KPU dan jajarannya, dan pengawas, mulai dari Bawaslu, DKPP, dan lembaga-lembaga lain non-Bawaslu. Kemudian peran pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, dan kemudian peran aparat keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, Satlit-Mas, peran parpol, kemudian peran daripada media pers, peran masyarakat yang mohon izin kami tidak sebutkan lagi peran masing-masing, tapi khusus untuk pemerintah pusat dan daerah yang utama sekali itu adalah masalah pembiayaan anggaran. Karena APBD, Undang-Undang Nomor 10 2015 yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pilkada serentak mengamanatkan bahwa biaya untuk pilkada serentak berasal dari APBD. Kemudian khusus untuk DOB 4 daerah baru yang di Papua itu dengan APBN meskipun dapat dibantu dari APBD. Itu undang-undang yang menyatakan demikian. Untuk itu kami yang kedua adalah mengenai masalah dukungan fasilitas, kemudian dukungan daftar pemilih potensial, kemudian dukungan Linmas dan Satpol PP, Damkar dan lain-lain, termasuk juga sosialisasi. Nah, izinkan kami untuk menyampaikan evaluasi tentang apa yang harus dilakukan oleh peran Kemendagri tersebut. Yang pertama adalah mengenai masalah hibah anggaran, karena ini menjadi tugas berat bagi Kemendagri, beda dengan pemilu. Kalau pemilu karena berasal dari APBN, jadi langsung penanggung jawabnya cuma satu aja, yaitu Kementerian Keuangan. KPU, Bawaslu, TNI, Polri semua mengajukan Kementerian Keuangan. Tapi kalau untuk pilkada, karena memang melibatkan 545 daerah yang melaksanakan pilkada, maka kami harus menghubungi dan mengkoordinasikan 545 daerah tersebut untuk memulai menyusun rencana hibah, mengkoordinasikan dengan stakeholder KPU di Bawaslu daerah, TNI, Polri di daerah, untuk mengajukan anggaran, memediasi berapa biayanya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil, dan lain-lain. Tapi intinya hampir 2 tahun ini kami laksanakan. Mulai dari tahun 2022 saya sudah mengeluarkan surat edaran agar naskah hibah perjanjian sudah ditandatangani dan kemudian disalurkan di tahun 2023 60% dan di tahun 2024 sebanyak 40%. Pertimbangan kita saat itu terutama daerah-daerah yang tidak semuanya kuat fiskalnya. Tadi kami sudah jelaskan bagaimana daerah fiskal kuat, sedang, dan lemah. Di daerah-daerah yang lemah fiskalnya yang mengandalkan transfer pusat, itu jumlah untuk pelaksanaan pilkada itu cukup berarti. Beda mungkin dengan Jakarta, Banten, Jawa Barat yang fiskalnya kuat, PAD-nya kuat, otomatis nggak terlalu sulit untuk mengeksekusi anggaran di tahun satu, anggaran yang sama 2004 misalnya. Tapi untuk yang lemah itu harus dibagi 2 supaya nggak terganggu kegiatan-kegiatan pokoknya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Intinya
selama 2 tahun, 2023 dan 2004 terakhir, kita sudah mampu mengkoordinasikan. Saya bergerak ke semua provinsi dan mengumpulkan semua stakeholder tersebut, perintah daerah, TNI, Polri, KPUD, Bawaslu, daerah, sehingga akhirnya kebutuhan yang diminta oleh KPU, jajaran KPU, sebanyak 28,71 triliun, 100% sudah terpenuhi oleh 545 daerah. Kemudian untuk Bawaslu, total semuanya, kebutuhan dari yang diajukan dari bawah semua bottom up, 8,8 triliun juga sudah teralokasi penuh, dan dari untuk TNI 1,22 triliun direalisasi sebanyak 1,21 triliun, dan kemudian untuk TNI Polri 3,83 triliun juga sudah teralokasikan ke satuan kepolisian daerah Polres masing-masing 3,83 triliun. Artinya permasalahan keuangan yang paling krusial alhamdulillah bisa diselesaikan baik. Kemudian yang kedua adalah daftar penduduk potensial. Ini juga menjadi dasar karena Dukcapil menjadi andalan utama. Kami sudah menyerahkan sejak awal November 2 Mei 2004 kami sudah serahkan dalam bentuk flash disk seperti angka dimaksud, 207 juta sekian jumlah daftar pemilih potensial, dan kemudian ini dijadikan bahan untuk verifikasi lapangan, dibagikan oleh KPU ke seluruh KPUD untuk cek di lapangan, dan ketemu nanti validasi, setelah validasi jumlah pemilihnya. Dan lanjutnya adalah dukungan sarana prasarana, karena tidak semua KPUD, Bawaslu daerah memiliki kantor maupun gudang. Nah, ini kami mendorong Pemda-Pemda yang memiliki aset gedung untuk membantu KPUD dan Bawaslu daerah. Ini sebagaimana dalam daftar data ya, KPUD misalnya memiliki 316 milik sendiri, tapi 209 harus pinjam pakai dan 27 sewa. Demikian juga Bawaslu. Bawaslu itu sebagian besar sewa 271. Kemudian penggunaan sementara 13, pinjam pakai 232. Dan pinjam pakai diantaranya adalah kepada Pemda. Ada juga yang punya uang kemudian menyewa ke Pemda. Ada 3. Untung juga Pemdanya. Kemudian peran lain dari Kemendagri adalah mendorong untuk membantu pengamanan yang dilakukan oleh TNI Polri, yaitu Satuan Linmas. Karena Satuan Linmas ini adalah garda terdepan yang mereka hanya boleh mereka yang di dalam TPS. Tujuannya adalah 101.247.000 sekian dikoordinir oleh Kesbangpol tiap-tiap kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian dan dibiayai oleh APBD masing-masing. Kemudian Satpol PP ada 122.000 yang dikerahkan. Kemudian pemadam kebakaran 50.000 lebih, per 19. Juga personel BPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.831. Kemendagri juga membentuk Des Pilkada di kantor Kemendagri yang diawaki oleh Dirjen Polpum yang di-backup juga oleh Pak Wamen, Pak Bima Arya, yang tujuannya adalah menerima pengaduan dan kemudian juga membantu KPU, Bawaslu bila ada hal yang diperlukan, misalnya bencana dan lain-lain. Kemudian memonitoring bila ada peristiwa-peristiwa seperti demo ataupun peristiwa seperti penyerangan kelompok bersenjata di Papua, dan mengkoordinasikan dengan stakeholder yang terkait. Pada umumnya berjalan lancar pelaksanaan 27 November, meskipun ada beberapa peristiwa yang cukup signifikan. Selain tadi di Papua sudah disampaikan oleh Ketua KPU, beberapa peristiwa kekerasan, juga ada aksi-aksi seperti aksi demo, kemudian aksi-aksi ada bencana-bencana alam, letusan gunung di Lewotobi, yang kami juga Pak Bima Arya turun ke sana langsung untuk mengkoordinasikan adanya TPS khusus
di tempat pengungsi. Sosialisasi dilaksanakan juga bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, Menko Polhukam saat itu. Di KPP semua kita bergerak sama-sama ke semua 6 regional, saya ulangi 5 kali regional, sebagaimana dalam slide. Kemudian ini mengundang semua stakeholder termasuk tokoh pemerintah, masyarakat, semua partai politik dan lain-lain. 27 November sudah selesai dan relatif aman meskipun ada beberapa tadi peristiwa menonjol termasuk bencana alam dan gangguan keamanan. Dari yang krusial adalah kita ingin mengetahui berapa yang sengketa. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, maka tanggal 6 Januari 2005, Mahkamah Konstitusi kemudian menyampaikan atau menginformasikan buku register perkara konstitusi dalam rangka untuk pelantikan BRPK 6 Januari 2005. Dari data di BRPK tersebut kita memang mengetahui ada daerah yang tanpa sengketa karena nggak terdaftar dalam buku register itu ada 296, 21 provinsi, 25 kabupaten, 50 kota. Data lengkapnya kita memiliki. Kemudian ada daerah yang tidak terdapat, ada yang terdapat gugatan, jumlah gugatannya ada 311. Kalau data kami tadi Pak KPU menyampaikan 311. Tapi yang paling penting bagi Kemendagri adalah wilayahnya. Wilayahnya adalah 249, 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota. Nah, ini artinya ada daerah yang non sengketa, tanggal 6 Januari sudah ketahui, dan ada 249 yang sengketa. Nah, kemudian saat itu kita sudah merencanakan membicarakan mengenai pelantikan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian mengundang saya menyampaikan adanya gugatan. Saya ulangi, pertimbangan dalam putusan MK nomor 46 yang sebelah kanan, tanggal 16 Juli 2004, yang mengatakan bahwa pelantikan harus menunggu selesainya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pengecualian hanya untuk bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, artinya pilkada ulang, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor force major atau misalnya bencana. Nah, inilah yang kemudian menjadi saat itu menjadi polemik dan kemudian adanya perbedaan pendapat. Saya tidak bisa menjawab saat itu. Yang intinya adalah MK menghendaki agar dilaksanakan serentak pelantikan setelah tanggal 13 karena peraturan MK itu menyampaikan bahwa kita ada tiga tanggal penting di dalam peraturan MK itu yang berpengaruh kepada pelantikan. Yang pertama adalah pada saat MK, kalau boleh ditampilkan peraturan MK-nya, ya 3 tanggal penting ini, yaitu tanggal ketika MK mengeluarkan BRPK, buku register perkara konstitusi, yaitu tanggal 6 Januari 2025. Itu baru diketahui daerah mana yang sengketa dan mana yang tidak. Dan tadi sudah kita tahu bahwa dari slide sebelumnya 296 daerah ada sengketa, 249 tidak ada sengketa. Saya ulangi, dari 545, 296 tidak ada sengketa, 249 ada sengketa gugatan. Ini poin pentingnya. Nah, kemudian tolong lihat tanggal lagi. Tanggal berikut yang penting adalah dari ini peraturan MK yang lama, yaitu tanggal 15 Februari. 15 Februari akan dilaksanakan sidang dismisal, putusan sidang dismisal. Kita tahu bahwa dalam proses MK ada pemeriksaan awal,
di mana penggugat menyampaikan gugatannya dan kemudian yang tergugat KPUD menyampaikan tanggapannya dan bisa masuk pihak terafiliasi, yaitu pihak yang dinyatakan menang untuk juga menyampaikan tanggapannya tanpa belum masuk ke pembuktian, saksi-saksi, alat bukti dan lain belum. Nah itu MK berdasarkan threshold yang mereka buat 2%. Kalau seandainya gapnya antara pemenang yang dianggap pemenang dengan yang menggugat kurang dari 2% dan tidak ada indikasi TSM, pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, maka mereka akan mendismiss atau melakukan penolakan gugatan. Dan ini penting karena pengalaman-pengalaman di masa lalu biasanya dismissalnya cukup tinggi. Pengalaman dulu tahun 2020 itu hampir 80% itu didismiss karena adanya threshold dan tidak ada indikasi TSM. Nah, yang lain yang tidak dismiss akan lanjut pada pembuktian, menghadirkan saksi-saksi, dan di situ adalah tanggal pentingnya adalah tanggal 13 Maret. Penyelesaian penetapan yang masuk pembuktian dan diputus 13 Maret 2025. Nah, saat itu pimpinan MK menyampaikan kepada saya agar dilaksanakan pelantikan setelah 13 Maret 2025 berdasarkan pertimbangan nomor 46 Juli 2024. Kami nggak menjawab, kita akan mengkaji dan kemudian kita akan rapat dengan tingkat pemerintah. Karena saya sendiri Mendagri nggak bisa memutuskan. Nah, kemudian tahu bahwa dari rapat di tingkat pemerintah, ahli hukum kita undang juga, kita dalami lagi putusan itu, ternyata ada putusan yang lain, yaitu di bulan berapa? Bisa diulangi mungkin? Tahun putusan nomor 27 tahun 2024. Ya, itu 4 Maret 2024 itu tentang gugatan tentang masa jabatan, sama dengan yang sebelah kanan juga masa jabatan. Itu bahasanya bukan harus, tapi pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesainya sengketa hasil pemilu. Dapatnya artinya boleh dilaksanakan setelah atau sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi selesai tuntas. Itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ada pasal-pasal lain yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan atau digugat dan juga tidak pernah direvisi oleh pembuat undang-undang, baik dari DPR maupun dari bersama-sama pemerintah. Di antaranya lah tentang masalah waktu. KPU sudah terikat dengan waktu, DPRD terikat dengan waktu, kemudian pemerintah terikat dengan waktu. Sesuai dengan aturan undang-undang 10/2016, KPUD harus melakukan penetapan paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Setelah yang untuk yang non sengketa, setelah BRPK. Jadi kalau dinyatakan sudah tetap kuat, nggak ada sengketa berarti kuat, inkrah. Maka argonya jalan sudah. Argonya KPU harus jalan. Karena pasal itu nggak pernah dicabut. Yaitu tanggal 7 sudah mulai menetapkan dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Dan kemudian mengusulkan 3 hari lagi, 3 hari kerja kepada DPRD. DPRD memiliki waktu 3 hari. 3 hari lagi untuk melakukan usulan. Jadi rapat dulu usulan kepada pemerintah. Dalam hal DPRD tidak mengusulkan, maka pemerintah nunggu sampai dengan hari kelima. Sampai dengan hari kelima, hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah. Dan setelah itu pemerintah setelah menerima usulan atau mengambil alih, maka mengambil alih usulan untuk
dibuatkan administrasinya, yaitu kepres untuk gubernur dan bupati wali kota dengan SK Mendagri, paling lama 20 hari untuk dilantik. Itu bahasanya. Nah, argo ini pasal-pasal mengenai batas waktu untuk KPUD, DPRD, dan pemerintah ini tidak pernah dibatalkan pasal-pasal ini oleh MK. Kami sudah menyampaikan kemarin terakhir pasal itu enggak, dan kami sudah minta pendapat juga kepada Mahkamah Agung dan juga kepada ahli-ahli hukum bahwa ini pasal ini apalagi tidak pernah dicabut, masih berlaku sebagai hukum positif. Oleh karena itulah kemudian kita memiliki dua opsi, yaitu opsi pertama yang non sengketa MK ini argonya kita jalan. Sekarang ini seluruh 21 usulan DPRD provinsi semuanya nggak ada yang nggak mengusulkan, semua mengusulkan. Sudah sampai di Seknek saat ini untuk dibuatkan kepres. Dan saat ini 275 usulan DPRD untuk bupati wali kota yang non sengketa MK sudah masuk ke Sekjen. Pak ini Pak Tomsi sudah untuk dibuatkan SK Mendagri. Nah, ini opsi pertamanya kita akan melaksanakan pelantikan saat itu adalah 2 tahapan, yaitu 6 Februari untuk yang non sengketa. Dan Presiden kami laporkan ada pasal 164B yang menyatakan bahwa Presiden dapat melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota serentak. Jadi serentak. Ini khusus, ini pasal yang belum pernah ada. 164B. Serentak, tapi dibuat oleh pembuat undang-undang tahun 2016. Ya, presidennya saat itu bukan Pak Prabowo, Mendagri juga belum saya gitu membuat undang-undangnya. Jadi hanya melaksanakan ini, amanah itu. Dan ada pasal lagi yaitu 2000, pasal 165, Undang-Undang nomor 10 dan 16 menyatakan bahwa jadwal dan tata cara pelantikan diatur oleh dengan peraturan presiden. Jadi sebetulnya lah kewenangan diberikan kepada oleh pembuat undang-undang kepada presiden untuk mengatur jadwal dan tata cara pelantikan. Namun tentu kita sangat menghormati kolega mitra dalam kontestasi ini. Kami tentu koordinasi dan KPU, Bawaslu, DKPP, dan tentu kepada DPR RI, CQ, Komisi 2 DPR RI, kita ada 2 opsi. Opsi pertama adalah pelantikan yang non-MK, non-sengketa MK, 296 jumlahnya, dan kemudian opsi kedua, 2 tahapan, setelah itu yang kedua adalah setelah dismisal. Yang menurut MK semula, jadwalnya, itu adalah tanggal 15 Februari. Kalau tapi 15 Februari itu adalah penetapannya. MK masih punya waktu lagi 2 hari untuk menyampaikan penetapannya. Jadi 17 Februari. Setelah itu baru hitung argo. Maksimal 3 hari di KPU menetapkan, 3 hari mengusulkan, paling lama 6 hari di KPU. 3 hari di DPRD. Plus kalau 2 DPRD yang tidak mengajukan, hari ke-6 baru pemerintah bisa mengambil alih. Ditambah paling lama 20 hari pelantikan. Kita itu ngambil kira-kira sebulan maksimal. Jadi kalau seandainya dengan skenario 15 Februari yang dismisal ditetapkan, 17 Februari disampaikan, berarti pelantikannya kira-kira pertengahan Maret. Kita melihat yang non sengketa ini sudah diketahui 6 Januari dan sudah diajukan usulannya pada kita. Jadi kalau dilaksanakan Maret, pertengahan Maret, terlalu jauh. Ini kita bicara juga situasi lapangan, bagaimana masyarakat polarisasinya masih ada, pelantikan akan menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua, tentu kepastian politik diperlukan agar dunia usaha bisa berjalan kemana mereka akan melakukan komunikasi kepada pemerintahan
siapa kepala pemerintahannya. Kemudian yang ketiga, tentu efektivitas pemerintahan. Efektivitas pemerintahan, APBD sudah harus berjalan. Alangkah baiknya APBD itu sudah dieksekusi oleh yang terpilih, bukan yang transisi. Kita tahu bahwa saat ini, kepala daerah saat ini yang ada sekarang, 275 itu adalah PJ, 275. Sisanya adalah kepala daerah yang tidak ikut pilkada, satu, mungkin karena sudah 10 tahun, dan kemudian, atau yang ikut pilkada tapi mohon maaf, belum beruntung mungkin. Ada juga yang kepala daerah yang masih 5 tahun ikut, dan kemudian menang mungkin. Ada juga yang mungkin kepala daerah yang memang tidak ikut, tidak mau, bukan karena 10 tahun, memang tidak mau ikut, ada. Nah ini kan kegambangan terjadi di kepemimpinan kepala daerah, di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, makin cepat sebetulnya makin baik. Ketua bisa ini, mumpung hitung-hitungan Pak Tito, bisa menyela sebentar. Jadi janjinya MK itu dismisalnya tanggal 5, 6 atau tanggal berapa tadi? 10, Saya akan Pak? jelaskan setelah ini. Iya. Mohon sabar sedikit. Ya, maksud saya. Saya takut kalau melompat, saya melompat ke sana, nanti nggak runtut. Mohon maaf dan segala hormat. Saya menjelaskan dulu kenapa kita skenario 1, dan kemudian kita ini tadi berubah karena adanya putusan selah. Saya baru mau lanjutkan ke situ. Baik, nanti biar dijelaskan dulu Pak Toha, nanti didalami. Mohon izin Pak Toha, nanti ini akan masuk ke situ Pak Toha. Jadi mohon izin, itulah skenario, dan kita semua sepakat saat itu bahwa 2 tahapan. Karena jaraknya jauh, 6 Februari dengan pertengahan Maret yang dismisal karena 15 Februari MK-nya untuk dismisal. Kita tidak mengambil skenario yang 13 Maret. Kita juga punya dasar hukum sendiri, dan kita firm pada itu saat itu. Nah, ketika kita sudah termasuk rapat di sini menyampaikan 6 Februari kami sudah siap waktu itu. Jujur sudah siap dilaksanakan di Istana Negara saat itu. 6 Februari untuk 296 daerah. Dan kemudian langsung Bapak Presiden akan menjadi inspektur upacaranya yang melantik. Tapi kemudian tanggal 30 Januari, ini 22 Januari ini kesepakatan kita. Kami hormati kesepakatan tersebut, terima kasih banyak dukungan Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebenarnya pemerintah, Presiden diberikan amanat dan memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri. Tapi sekali karena penghormatan. Nah kemudian kita kemudian melihat berita saat itu, tanggal 30 Januari, MK membacakan putusan selah gugatan sengketa bahwa diikuti dengan besoknya tanggal 31 mengeluarkan revisi peraturan MK. Tolong diperlihatkan. Nah, revisi ini sangat penting, yaitu mengajukan putusan dismisal yang semula 15 Februari menjadi tanggal 4 dan 5, besok dan lusa. Tanggal 4 dan 5 Februari. Nah, kemudian mengajukan dan keputusannya akan disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari. Tapi kami akan jelaskan berikutnya. Kemudian poin penting lainnya adalah untuk yang pembuktian, masuk ke pembuktian, diputuskan finalnya 24 Februari, tadinya 13 Maret. Jadi diajuin semua. Ya mungkin karena kesepakatan kita bersama itu, ditambah dengan dasar-dasar hukum kita memang. Sehingga akhirnya dari MK mengajukan, dan kemudian kita langsung berpikir saat itu di pemerintah, kalau seandainya dilakukan tanggal 5 Februari, dan kemudian ngambil paling lama 30 hari, berarti pelantikan dismisal itu lebih kurang 5 Maret, paling lama. Kita itu bicara, karena semua batas waktu itu adalah sebutnya paling lama, KPU 3 hari. Kemudian enggak berapa lama, saya mohon maaf ya, Pak Ketua, Pak Afif,
menyampaikan pada saya, Pak Tito, ini ada putusan selang dan revisi Undang-Undang MK. Ini apa namanya itu dari 15 Februari menjadi 5 Februari, 4 dan 5 Februari, tapi kita hitung 5 Februari dah, yang paling lama. Gimana pendapat Pak Tito kalau seandainya ini dengan reaksi ini, berarti pelantikannya ini gimana nih, karena jumlahnya biasanya cukup signifikan dari 249 itu. Dan saya sampaikan begitu kepada Pak Afif, KPU sanggup berapa lama? Kalau ngambil 6 hari, kemudian DPR-nya ada yang nggak mengusulkan berarti tambah 5, 11 hari. Kalau pemerintah siap 20 hari, 3 hari pun oke. 14. Tapi ini masalahnya adalah satu di MK. MK kalau seandainya dia nyampaikan tanggal 7 Februari, ya itu argonya KPUD dimulainya 7 Februari. 3 hari. Nah, Pak Afif, Pak Ketua menyampaikan pada saya, kami dari kalau untuk mempercepat pelantikan supaya serempak besar yang non sengketa MK dengan yang dismisal, kami siap, kata beliau, maksimal 1 hari setelah itu atau hari itu juga. Tapi nanti untuk tegasnya silakan nanti Pak Afif di depan forum sampaikan. Nah, kami melihat, wah kalau KPU-nya bisa 1 hari, tinggal MK gimana? Beliau minta satu aja, Pak tolong kalau MK-nya yang penting di-upload. Begitu udah sengketa, putuskan, langsung di-upload ke sistemnya mereka. Karena putusan itulah menjadi dasar bagi KPUD untuk menetapkan dan mengusulkan kepada DPRD. Oke, saya akan temuin pimpinan MK. Nah, kemudian saya menemui pimpinan MK. Lanjut gambarnya. Saya datang 31 Januari jam 19. Ditemui langsung oleh Pak Suhartoyo dan Pak Saldi Isra. Pertanyaan saya pertama kepada beliau-beliau, apakah keputusan perubahan putusan dismisal dari tanggal 15 Februari ke 45 Februari itu benar? Benar. Yang kedua, apakah sudah dilakukan revisi? Sudah. Revisinya pun kami terima. Peraturan MK menjadi tadi 45 hari tegas. Sudah jadi pegangan secara hukum. Nah, yang ketiga kami menyampaikan, saya paham bahwa MK mempercepat ini dengan keinginan agar yang non sengketa dengan dismisal digabungin satu biar sekali serentak besar. Nah, kalau memang ini dilakukan, kami sudah komunikasi dengan KPU, KPU minta agar MK mengupload segera. Dan saat itu Pak Ketua menyampaikan siang tanggal 4 itu ada 100, saya ulangi ada jumlahnya berapa tadi? 158 kalau saya tidak salah. Saya ulangi, saya kurang tahu berapa jumlahnya. Itu ada berapa yang dibacakan tanggal 4, malamnya juga langsung diupload. Malamnya Pak Afif akan diupload. Itu hasil rapat kita. Dan kemudian untuk tanggal 5 akan dibacakan lagi. Malam itu juga akan diupload. Nah, harapan kita dengan tidak tanggal 7 mereka menyampaikan, dengan diupload berarti sudah bisa menjadi dasar bagi KPU ya, untuk mendownload dan kemudian setelah itu langsung untuk dibuatkan putusan oleh KPUD-nya. Nah, itu yang kami mohon kepada KPU, tolong jajaran KPUD semua kalau bisa diberitahu. Dan hari ini saya lihat sudah ada dihadiri semua oleh KPUD. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, berikutnya lagi kalau untuk percepatan, stakeholder berikutnya adalah di Ketua DPRD. Nah, hari ini tadi jam 8 pagi saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh pimpinan DPRD baik provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia dan dengan seluruh gubernur dan sekda se-Indonesia. Saya menyampaikan bahwa DPRD punya waktu itu adalah 3 hari dan dalam hal 3 hari tidak dilakukan usulan,
setelah ada usulan dari KPUD, maka pemerintah akan menunggu sampai hari kelima. Hari kelima pemerintah melihat DPR tidak mengusulkan, maka hari keenam kita akan mengambil alih. Mengambil alih usulan tersebut untuk diangkat dan dilantik. Kira-kira demikian. Dan kami sudah menyampaikan bahwa dari 296 yang non sengketa, semua sudah masuk, tidak ada satupun DPRD yang tidak mengusulkan. Nah, kalaupun nanti ada yang nggak mengusulkan, ya kami akan sampaikan kepada publik. DPRD mana yang nggak mengusulkan dan diambil alih oleh pemerintah, undang-undangnya begitu. Dan ini silakan publik nanti yang menilai, kira-kira seperti itu. Ada apa nggak mengusulkan? Dan kemudian intinya kami mohon menghimbau kepada teman-teman pimpinan DPRD, tolong jangan 3 hari, kalau bisa 1 hari setelah menerima DPRD dari usulan dari KPUD. Tapi kalau nggak bisa, maksimal 2 hari. Nah, hitungan kami 1 hari di KPU setelah tanggal 5. Jadi 5 Februari pembacaan yang terakhir MK putusan dismisal. Kalau KPU betul-betul konsisten 1 hari, berarti ya tanggal 6, tanggal 7 sudah diserahkan kepada DPRD. DPRD kalau bisa maksimal 2 hari, berarti tanggal 9 sudah diserahkan kepada pemerintah. Khusus untuk DPRD provinsi, kepada Presiden melalui Mendagri, kami yakinkan nggak akan lama. Kepresnya pun kami sudah koordinasi dengan Seknek, juga bisa nggak 20 hari. Mungkin 3-4 hari juga selesai. Sementara yang untuk Bupati Wali Kota, saya sudah minta kepada semua gubernur maksimal 1 hari. Begitu setelah terima usulan dari DPRD, atau DPRD-nya tidak melaksanakan usulan, hari ke-6 ambil alih, usulkan kepada Mendagri, dan itu cukup 1 hari. Jadi 1 hari ada di gubernur. Setelah itu diserahkan kepada Mendagri untuk dibuatkan SK. Di tempat saya, di SK saya kira nggak akan lebih dari 3 hari. Nah, dengan dasar asumsi itu, maka kami perkirakan kalau 1 hari di KPUD, kemudian di DPRD katakanlah 2 hari, 3 hari, ya, 3 di pemerintah, baik gubernur sampai Mendagri, presiden misalnya katakanlah 4 atau 5 hari, ya, 5 ditambah 3, 8 hari. Setelah tanggal 7, berarti tanggal 14 ke atas, kita sudah bisa melakukan pelantikan, gitu. Tapi worst kita juga mengambil worst scenario. Worst scenario itu adalah di DPRD. KPUD kami yakin karena 1 komando dari ketua KPU. 1 hari mungkin terpenuhi. Tapi di DPRD sudah kita ambil worst scenario, dia nggak mengusulkan. 3 hari tambah 2, 5 hari. Hari ke-6, 1 tambah 6, 7. Gubernur 1 hari, 7 tambah 1, 8. Di pemerintah katakanlah 4 hari, 12. 12 tambah hari mulai dari tanggal 7. Itu berarti, saya ulangi, di tanggal 5. 12 dari tanggal 5 berarti kira-kira tanggal 17 maksimal. Karena hambatannya hanya DPRD. Dari situ kita membuat mengancar kira-kira tanggal 18, 19, 20, dan saya melapor kepada Pak Presiden. Dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20, hari Kamis, tanggal 20. Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tapi yang jelas di ibu kota negara. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Ya, sesuai dengan undang-undang tentang ibu kota negara IKN, bahwa IKN menjadi ibu kota
perpindahan itu terjadi buat dulu dengan perpres. Itu ada komanya itu, dengan perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi dengan demikian kami negaskan bahwa pelantikan sesuai undang-undang itu adalah di ibu kota negara, berarti lah di Jakarta. Dan dilaksanakan serempak oleh Bapak Presiden untuk para gubernur, bupati, wali kota yang non sengketa 296 ditambah dengan yang dismisal. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita ikuti tanggal 4 dan tanggal 5 ini berapa jumlahnya. Itu digabung hanya satu kali. Nah, yang lain adalah setelah tanggal 24 Februari, kita tidak tahu hasilnya setelah pembuktian berapa yang ditolak lagi, atau mungkin pemungutan suara ulang, pilkada ulang, atau penghitungan suara ulang, atau force major. Nah, itu dalam perpres yang akan kami bunyikan hanya satu kali itu pelantikannya, dan itu untuk efisiensi juga dan besar. Dan setelah itu yang lain-lain ya setelah perkaranya selesai, kalau gubernur dilantik oleh presiden, dan kemudian untuk bupati wali kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing, tidak lagi oleh presiden. Enggak kita lakukan serentak, karena kita nggak tahu kapan selesainya. Kita lihat pengalaman kasus Yalimo, Ibu Wamen ini adalah PJ-nya bupati sana, setahun 3 bulan pilkada ulang. Di Kalimantan Selatan, pemungutan suara ulang, perintah MK dilaksanakan, pemungutan suara ulang, diputuskan KPU D provinsi, digugat lagi, perintah suara ulang lagi sampai 8 bulan. Nah, ini pelantikannya berturut selesai setelah itu. Nah, ini kira-kira rencana, sekali lagi pelantikan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Namun masalah tempatnya, karena jumlahnya cukup banyak, mungkin dengan pasangan calon, ya, ditambah lagi mungkin undangan, pendamping, dan juga mungkin ada undangan-undangan lain, dan jumlahnya cukup besar nih, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya. Yang jelas harus di dalam ibu kota negara di daerah khusus Jakarta. Untuk itulah kami memohon dengan segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita rapat dengar pendapat pada saat 22 Januari, karena adanya dinamika ini bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena adanya dinamika percepatan dari MK ini, dan kami lihat bahwa ya untuk yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit, 2 minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi ya bagi yang dismisal mereka dipercepat. Nah, Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat agar semua cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian di daerah masing-masing. Demikian pimpinan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tito. Baik Bapak Ibu, kan tadi saya bilang 5:30, saya perpanjang sampai jam 6 untuk melakukan pendalaman. Kita fokus saja pendalaman kepada tanggal jadwal pilkada ini, karena kalau untuk evaluasi itu kayaknya butuh waktu khusus nanti. Saya persilakan kita mulai dari PDIP dulu. Monggo Pak Giri. Ya, terima kasih pimpinan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.